SKP kinerja itu sendiri. Mungkin rata-rata di sini mungkin sudah ada membuat SKP bulanan juga. Mungkin di sini saya cuma menjelaskan beberapa hal dan nanti kalaupun ada pertanyaan di akhir materi silahkan nanti ditanyakan. Ya, sebelum kita lanjut ke pembahasan kinerja, kita harus tahu dulu dasar hukum dari kinerja ini. Dasar hukum untuk kinerja yang terakhir ini kita menggunakan Permen-PAN nomor 6 tahun 2002 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara. Ini merupakan bagian penting dari manajemen kinerja ASN. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kinerja pegawai ASN dikelola secara efektif dan akuntabel dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dalam Permen-PAN ini juga kita diminta untuk menyusun SKP atau lebih dikenal dengan sasaran kinerja pegawai, yang mana setiap ASN diwajibkan untuk menyusun sasaran kinerja pegawai atau SKP yang harus membuat rencana kerja tahunan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan masing-masing. Dalam penyusunan SKP ini dilakukan dengan memperhatikan dua hal. Yang pertama yaitu Renstra atau lebih dikenal dengan rencana strategis organisasi. SKP harus diselaraskan dengan tujuan dan sasaran strategis organisasi. Yang mana ketika Bapak Ibu membuat SKP di sini, ini harus selaras dengan renstra organisasi. Yang mana nanti dari renstra ini akan diturunkan ke dalam PK dan kemudian dari PK ini akan diturunkan ke dalam PK-PK di bawahnya. Contoh, dari renstra ini akan diturunkan ke PK pimpinan, kemudian nanti akan diturunkan juga ke PK bawahnya. Kemudian yang kedua yaitu rencana kerja tahunan atau RKT. ASN harus menjabarkan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ke dalam rencana kerja tahunan. Yang mana nanti Bapak Ibu ketika menyusun SKP di sini Bapak Ibu ada juga target tahunan. Ini harus selaras dengan Renstra organisasi. Karena apa? Ketika nilai Bapak Ibu di akhir tahun ini akan berpengaruh kepada kinerja organisasi dari Bapak Ibu semua. Dalam SKP ini memiliki berapa komponen? Dalam SKP ini ada beberapa komponen. Yang pertama yaitu tujuan kinerja. Apa yang ingin dicapai oleh pegawai sesuai dengan jabatan dan tanggung jawabnya. Yang kedua, indikator kinerja individu, yaitu parameter yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja pegawai. Sedangkan yang ketiga komponennya, yaitu target kinerja, hasil yang diharapkan pada periode tertentu, baik itu secara bulanan, triwulan, semesteran, atau tahunan. Dan yang keempat komponen yaitu waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan di sini, kalau untuk SKP kita menggunakan periodik. Yang pertama yaitu menggunakan bulanan, dan yang kedua tahunan. Yang mana nanti Bapak Ibu ketika menyusun SKP, itu ada bulanan. Ketika menyusun periodenya, setting dari mana Bapak Ibu, misalnya TMT, contoh, bagi Bapak Ibu yang TMT-nya di tahun 2022-2023, maka mulai menyusun SKP-nya dari awal tahun sampai akhir tahun. Dan bagi kawan-kawan di sini, untuk ASN, yang TMT-nya mulai tanggal 1 bulan 5 tahun 2024, maka dia menyusun dari tanggal 1 bulan 5 2024 sampai akhir tahun. Dalam penyusunan SKP juga ini, kita harus selaras dengan
perjanjian kerja atasan, dan tujuan organisasi. Hal ini bertujuan agar pencapaian individu berkontribusi terhadap pencapaian kinerja organisasi. Yang mana Bapak Ibu, ketika membuat SKP nanti dan mendapat nilai di akhir tahun, maka nilai Bapak Ibu ini nanti akan berpengaruh kepada nilai dari organisasi dari Bapak Ibu semua. Yang mana di mana Bapak Ibu di sini mendapat nilainya baik, maka organisasi akan mendapat nilai baik juga. Dan juga ketika Bapak Ibu mendapat nilai kurang baik di SKP-nya, maka organisasi juga akan mendapat nilai kurang baik. Maka kami sarankan kepada Bapak Ibu semua di sini, usahakan kinerjanya baik atau sangat baik. Dalam SKP juga ada penetapan dan persetujuan, yang mana nanti ASN harus menyusun SKP dan kemudian dikonsultasikan dengan atasan langsung. Sebagai contoh, ketika Bapak Ibu di awal tahun menyusun SKP yang telah dituangkan dalam PK, silakan Bapak Ibu konsultasi dulu ke pimpinan atau ke pejabat menilai Bapak Ibu semua. Apakah sudah sesuai dengan PK yang diturunkan dari pimpinan ke Bapak Ibu semua. Dalam penyusunan SKP ini juga, kita tidak beracuan jabatan Bapak Ibu. Kita acuan untuk penyusunan SKP ini PK, yang mana tugas yang di breakdown dari pimpinan yang diturunkan ke Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu sebagai contoh, di sini ada Bapak Ibu dengan jabatan Asliparis, tapi ditugaskan di keuangan atau di bidang yang tidak sesuai dengan Asliparis. Itu tidak masalah untuk penyusunan SKP atau kinerja. Yang sebagai acuan kita yaitu PK pimpinan. Itu dasarnya. Selama PK pimpinan kita laksanakan selama 1 tahun dan dinilai baik, maka itulah kinerja kita. Sedang kemudian di SKP ini juga ada persetujuan atasan dan dasar dalam penetapan kinerja. Di sini ketika Bapak Ibu sudah menyusun periode SKP dan membuat RHK, indikator dan target, maka SKP Bapak Ibu silakan diajukan ke pimpinan. Kemudian nanti oleh pimpinan, ketika merasa SKP Bapak Ibu yang disusun ini benar dan sesuai dengan PK yang ditentukan oleh pimpinan atau pejabat nilai ke Bapak Ibu semua, maka SKP Bapak Ibu boleh disetujui oleh pimpinan. Dalam SKP ini, kita ada review dan perbaikan, yang mana nanti ketika Bapak Ibu sudah menyusun di awal tahun SKP-nya, dan ada perubahan tugas, struktur organisasi, atau kebijakan yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu semua, maka SKP Bapak Ibu bisa direvisi atau diperbaiki. Silakan nanti. Ketika Bapak Ibu merasa di akhir tahun target yang ditentukan oleh pimpinan tidak tercapai, maka silakan lakukan dialog kinerja kepada pimpinan. Apakah harus tetap targetnya dengan RHK-nya atau diubah? Silakan. Karena ketika Bapak Ibu menyusun SKP di awal tahun atau di bulan 5 dan ketika perjalanan waktu rupanya target dan RHK yang Bapak Ibu gunakan itu tidak sesuai, silakan dialog kinerja dengan pimpinan apakah harus diubah atau tidak. Dalam SKP juga kita ada monitoring dan evaluasi kinerja, yang mana ini lebih tugas ke pejabat menilai dari Bapak Ibu semua. Karena apa? Dalam perencanaan kinerja melalui SKP juga disertai dengan monitoring dan evaluasi secara berkala yang bertujuan untuk memastikan bahwa kinerja Bapak Ibu tetap terarah dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan oleh pimpinan. Di sini, ketika Bapak Ibu sudah melaksanakan atau membuat SKP yang sesuai dengan PK dan tugas Bapak Ibu, maka ketika di akhir tahun atau di akhir bulan, pimpinan ini mau menilai SKP Bapak Ibu. Ketika ada kejanggalan atau ada permasalahan di SKP Bapak Ibu dan kinerja Bapak Ibu, maka SKP Bapak Ibu atau
kinerja Bapak Ibu bisa dievaluasi oleh pimpinan. Apakah ini harus dipertahankan atau diubah lagi kinerjanya? Nanti ini kebijakan dari pimpinan dari Bapak Ibu semua. Penggunaan SKP dalam penilaian kinerja kita, di sini penilaian kinerja pegawai berdasarkan pencapaian SKP dilakukan secara transparan dan objektif. Yang mana nanti diharapkan penilaian dari Bapak Ibu itu secara transparan dan objektif dari pimpinan ketika memberi nilai SKP Bapak Ibu semua. Sebagai contoh, ketika Bapak Ibu dengan kinerja yang baik, maka diharapkan hasilnya juga harus baik. Jangan sampai ketika kinerja Bapak Ibu di instansi baik, tetapi ketika pimpinan menilai dikasih dengan nilai kurang baik, maka itu ada permasalahan. Nanti silakan dikomunikasikan dengan pimpinan apa permasalahan yang harus diselesaikan ini. Jangan sampai Bapak Ibu seharusnya mendapat nilai yang baik, tetapi ketika di akhir bulan atau di akhir tahun kinerja Bapak Ibu tidak sesuai dengan yang dikerjakan oleh Bapak Ibu, maka silakan dialog kinerja dengan pimpinan. Apa permasalahan yang harus Bapak Ibu selesaikan dengan pimpinan. Jangan sampai ketika Bapak Ibu mendapat nilai harusnya sangat baik atau baik, tetapi di SKP Bapak Ibu atau kinerja Bapak Ibu nilainya kurang baik, maka ada permasalahan internnya. Silakan diselesaikan dengan baik dengan pimpinan, ditanya apa permasalahannya dan apa yang harus dilakukan. Sedangkan untuk hasil penilaian ini bisa dijadikan bahan dalam pemberian penghargaan atau sanksi. Maksudnya di sini mungkin ada reward dari pimpinan ketika Bapak Ibu kinerjanya bagus, maka Bapak Ibu siap diberi oleh pimpinan penghargaan misalnya atau ada reward dari pimpinan kayak perjalanan atau apalah. Itu kembali ke pimpinan Bapak Ibu semua masa rewardnya. Sedangkan untuk sanksi ini masa kinerja Bapak Ibu di organisasi. Apakah nanti ketika Bapak Ibu kinerjanya tidak sesuai dengan PK yang diturun oleh pimpinan ke Bapak Ibu semua, maka pimpinan berhak memberikan sanksi atau evaluasi lagi kinerja Bapak Ibu semua. Dan juga di sini nilai SKP Bapak Ibu juga bisa digunakan untuk pengembangan kompetensi dari pegawai ini. Yang mana nanti ketika ada, sebagai contoh, ketika ada pengisian jabatan yang kosong di jabatan struktural, maka ketika pimpinan ingin merekomendasi, silahkan. Dia akan melihat ke kinerja dari Bapak Ibu semua. Nanti silahkan dilihat dari SKP Bapak Ibu semua. Ketika Bapak Ibu sudah menyusun SKP dan nilainya sudah masuk ke aplikasi, maka ketika melakukan promosi atau pengembang kompetisi dari Bapak Ibu semua dengan melihat kinerja Bapak Ibu yang sudah masuk di aplikasi. Maka ketika seorang pegawai ini berhak untuk dipromosi, maka dia siap dipromosikan dengan kinerja yang baik. Tetapi juga ketika Bapak Ibu dinilai kinerjanya kurang baik, maka kita pastikan ini berpengaruh kepada promosi atau pengisian suatu jabatan di instansi pemerintah yang seharusnya tidak perlu dipromosi karena kinerjanya kurang baik. Dengan ada penempatan ini, diharapkan proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja ASN lebih terstruktur sehingga mampu meningkatkan kinerja individu dan organisasi secara keseluruhan. Dalam permen ini juga, pemerintah pusat membuat suatu aplikasi untuk mengakomodir dari Permenpan nomor 6 tahun 2022, yang mana dituangkan dalam SKP kinerja. Yang mana lewat BKN membuat suatu aplikasi yang disebut SKP kinerja. Mungkin di sini kawan-kawan teknis ini sudah tahu mungkin apa itu SKP kinerja. Yang mana mungkin kawan-kawan juga sini sudah semua nyusun SKP kinerja. Sebelum kita masuk ke SKP kinerja ini, ada beberapa hal yang harus kita siapkan.
Yang pertama yaitu PK, mungkin di sini udah tidak asing lagi nama PK atau perjanjian kerja, yang mana di sini yang diperlukan yaitu PK pimpinan dan juga PK bawahan. Fungsinya apa? Ketika Bapak Ibu masuk aplikasi e-kinerja, sebagai dasar untuk kita mengisi RHK, indikator, dan target itu diambil dari PK Bapak Ibu semua. Kemudian SOTK OPD. Di sini SOTK OPD fungsinya ketika Bapak Ibu masuk ke akun e-kinerja dan cek list pegawai satu unit kerja, maka silakan lihat dulu nama Bapak Ibu masuk atau tidak di list pegawai satu unit kerja. Ketika nama Bapak Ibu tidak masuk, maka bisa dipastikan ada kesalahan di unit kerja dari akun Bapak Ibu semua. Silakan nanti dicek nama unit kerja, sesuaikan dengan nama unit kerja dari pimpinan atau dari pejabat penilai Bapak Ibu semua. Yang kemudian yaitu jumlah ASN. Di sini jumlah pegawai di satu unit kerja yang di bawah pejabat penilainya. Sebagai contoh, ketika dia di bawah sekretariat, maka jumlah pegawai yang ada di sekretariat itu, baik itu pimpinan sama stafnya. Sama juga jika dia di bidang, maka satu unit kerja di bawah bidang itu, jumlah ASN-nya. Yang kemudian yang perlu kita siapkan juga di sini yang paling penting yaitu akun MySN. Akun MySN ini fungsinya yaitu untuk kita login ke aplikasi SKP Kinerja. Yang mana nanti Bapak Ibu ketika mau masuk ke akun SKP Kinerja itu menggunakan akun MySN. Mungkin di sini sudah bisa semua. Kalaupun lagi ada yang belum bisa, nanti silakan WA ke kita untuk diminta bagaimana cara reset password atau login ke akun MySN-nya masing-masing. Nanti silakan di akhir materi kami minta untuk panitia untuk sharekan nomor kami nanti. Silakan di WA kalau ada permasalahan di akun MySN-nya masing-masing. Selanjutnya yaitu yang perlu kita siapkan untuk login ke atau untuk mengisi SKP kinerja yaitu drive email. Drive email itu untuk Bapak Ibu mengisi bukti dukung dari Bapak Ibu semua. Nanti silakan. Yaitu drive email. Drive email ini fungsinya untuk menyimpan bukti dukung Bapak Ibu semua. Nanti ketika Bapak Ibu mengisi bukti dukung di SKP kinerja, silakan simpan bukti dukung Bapak Ibu di drive email. Nanti copy link dari drive email ini ke SKP kinerjanya. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga, dalam pembuatan SKP kinerja ini, kita diwajibkan membuatnya masing-masing ASN oleh pusat. Karena apa? Karena yang tahu kinerja kita sendiri. Walau seandainya